kabar kalian semua? Hari ini ketemu lagi dengan Tante Kesia. Kita akan beribadah bersama secara online. Nah, anak-anak memang belum diizinkan untuk ibadah bersama-sama di gereja, tetapi kita bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Sebelum kita beribadah, siapkan diri kalian dulu ya dengan menggunakan pakaian yang rapi dan siapkan Alkitab kalian. Mulai Juli ini Tante Kesia punya cerita berseri, judulnya adalah Berani. Berani untuk apa? Ikuti bersama-sama ya. Sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini, kita nyanyi satu lagu dulu, Bapakku yang Baik. Sebelum kita akan doa, kita akan nyanyi dulu ya. Tante Kesia mau ajak kalian untuk sama-sama nyanyi Bapakku yang Baik, sangat kucinta, kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Rasakan kasih
berdoa bersama-sama anak-anak pagi hari ini. Kalian tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini, dengan tubuh yang sehat, kami mau bersama-sama mengikuti ibadah anak secara online. Beri kami konsentrasi yang baik, supaya kami dapat bersukacita dalam memuji Tuhan. Kami juga dapat bersungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami serahkan ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan nyanyi satu lagu, Duduk di Kaki Yesus. Kalau kalian lihat tayangan minggu lalu, Tante Kesia di video Komisi Pusat Anak, lagu ini sudah dinyanyikan. Tapi pagi hari ini tidak ada salahnya kita mau nyanyi sama-sama lagi ya. Duduk di kaki Yesus, dengar suaranya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapat segala apa yang kita minta di dalam Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Hatiku percaya, Kaulah
pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daud. Semua rakyat Israel, perempuan dan anak-anak, ditawan oleh bangsa Amalek, dan mereka dibawa pergi ke arah Siklag. Suatu hari, Daud beserta dengan orang-orangnya mengejar mereka ke daerah Siklag, dan betapa terkejutnya mereka ketika sampai di sana. Kota Siklag itu sudah dibakar habis. Lalu, kemana bangsa Amalek membawa tawanan Israel? Pergi kemana mereka? Dan apa yang dilakukan terhadap tawanan bangsa Israel ini? Para tawanan Israel yang ditawan oleh bangsa Amalek adalah perempuan dan anak-anak. Dan rupanya bangsa Amalek tidak menyakiti mereka semua. Mereka masih tetap hidup dan juga dengan barang-barang jarahan mereka. Mereka sudah pergi dari kota Siklag menuju ke tempat yang lain. Ketika Daud dan orang-orangnya mengetahui bahwa istri mereka dan juga anak-anak mereka itu sudah tidak ada di Siklag, sudah dibawa pergi oleh bangsa Amalek ke tempat yang lain, maka sangat sedih hati Daud. Dia tidak tahu lagi bagaimana dia harus bersikap. Pada waktu itu Daud menangis dengan keras karena pedih sekali hatinya. Demikian juga dengan orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Mereka pun juga pedih hati. Mereka sangat sedih dan mereka menangis sekeras-kerasnya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, karena orang-orang yang bersama-sama dengan Daud hendak melemparinya dengan batu. Maka hanya satu pilihan Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian Daud meminjam baju efod dari Imam Abiatar. Dan Daud berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengejar mereka? Ataukah saya harus berdiam diri?" Lalu Tuhan berfirman, dituliskan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 8, bahwa Tuhan berfirman kepada Daud, "Pergilah, kejarlah mereka itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tanganmu, dalam keadaan baik, dalam kondisi yang sehat, tanpa disakiti oleh siapapun." Lalu bangkitlah semangat Daud, dan dia bersama dengan 600 orang melakukan pengejaran. Mereka sampai di sebuah sungai yang bernama Sungai Besor. Akan tetapi, ketika mereka sampai di sana, ada satu masalah yang terjadi. 200 orang diantaranya sudah sangat lelah dan letih, dan mereka tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan pengejaran itu. Tak apa, Daud bisa mengejar orang Amalek itu beserta dengan 400 orang yang bersama-sama dengan mereka. Ketika di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang dari Mesir. Orang ini sudah sangat terluka parah dan dia lemas sekali karena dia tidak makan selama 3 hari. Kemudian orang-orang Daud bertanya, "Siapakah engkau?" Orang itu pun menjawab, "Aku adalah seorang Mesir. Aku adalah salah satu budak dari para petinggi orang Amalek." Kemudian mereka bertanya, orang-orang yang bersama dengan Daud, mereka bertanya semuanya, "Di manakah para tawanan itu sedang dilarikan? Bisakah engkau menunjukkan jalan kepada kami?" Lalu orang Mesir itu pun menyahutnya, "Baik, akan saya tunjukkan jalan kepada kalian semua. Akan tetapi, tolong jagalah aku. Jangan bunuh aku, biarlah aku boleh tetap hidup." Lalu Daud menjamin bahwa orang Mesir itu pun akan tetap hidup. Keesokan harinya, Daud beserta dengan 400 orang yang bersama-sama dengan dia, mereka sampai di perkemahan orang Amalek. Dan mereka melihat bahwa istri dan anak-anak mereka serta kambing domba dan barang-barang mereka ada di sana.
Kemudian Daud memerintahkan kepada 400 orang itu, ayo kita segera menyerbu mereka dan kita melepaskan tawanan itu. Dan mereka pun mulai berpencar, mereka pun mulai mengalahkan orang Amalek, dan mereka berhasil untuk bisa membebaskan istri dan anak-anak mereka. Bahkan barang-barang yang sudah dirampas dari orang Israel oleh orang Amalek pun dapat mereka bawa kembali. Dan hari itu Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Daud dan orang-orangnya karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berani untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang hidup. Anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan tekanan, dan juga di dalam situasi yang terjepit, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun situasi itu mustahil, tapi Daud berserah kepada Tuhan dan dia berdoa mohon pimpinan Tuhan apa yang harus Daud lakukan pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang penuh dengan tekanan, dalam situasi yang serba tidak menentu ini, apakah yang akan kamu pilih? Biarlah kamu juga memilih untuk menguatkan iman percayamu kepada Tuhan dengan berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu bisa berdoa saat kamu mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kamu bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya boleh tetap percaya kepada Tuhan, supaya saya memiliki keberanian untuk terus percaya kepada Tuhan, sekalipun di sekitar saya itu sangat mustahil. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, karena Tuhan kita hebat anak-anak, karena Tuhan kita maha kuasa. Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Pertolongannya tidak pernah berubah, mujizatnya tidak pernah berakhir, kuasanya hebat atas kita. Olehnya pagi hari ini melalui cerita yang singkat kita berani memutuskan untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kalian pun juga berani memutuskan untuk percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang mustahil. Tuhan Yesus kiranya memberkati kalian semua. Terus percaya ya kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, ketika menghadapi berbagai macam situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan tekanan, situasi yang mungkin itu tidak mungkin bagi kita, sangat mustahil bagi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan, karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Olehnya, pagi hari ini kita mau berani untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika melihat situasi di sekeliling kita itu sangat mustahil, tetapi maukah kalian untuk berani percaya kepada Tuhan? Saat kita mengambil keputusan untuk percaya penuh kepada Tuhan, maka disitulah kita berani untuk berserah kepada Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, untuk mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tante Kesia akan ajak kalian untuk bersama-sama membaca satu ayat. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian terakhir. Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian terakhir. Mulai dari kata dalam. Dalam tinggal tenang. Ya, sudah menemukan kalian semua? Yesaya 30 ayat 15 bagian terakhir. Kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Membaca bersama-sama ayat ini ya. Hitungan ketiga kita akan mulai baca bersama-sama, mulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita berani untuk percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi apapun, sesulit apapun yang kita hadapi. Ingat ayat ini dan simpan di dalam hati kalian. Ketika kalian menghadapi sesuatu yang mustahil, belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Berani percaya kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah anak online saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa.
Mungkin ada di antara kalian yang sedang mendoakan sesuatu namun Tuhan belum jawab. Ayo kita berani untuk percaya kepada Tuhan. Tante Kesi akan doakan kalian. Tuhan akan buka jalan dalam setiap kesulitan, doa-doa kalian, pergumulan kalian yang mungkin kalian sedang doakan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa bersama ya. Yuk tutup mata, lipat tangan kalian. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang hebat, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kepada kami untuk berani percaya kepada Tuhan lebih daripada apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apa yang kami dengar. Tuhan tolong kiranya kuatkan iman percaya kami supaya kami boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, lebih mempercayai Tuhan daripada siapapun dan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tante Kesia berdoa untuk setiap anak-anak, mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul, yang sedang berdoa memohon sesuatu dari Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan dan doa-doa yang sedang mereka panjatkan di hadapan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan tidak menjawabnya, kuatkan, bangkitkan iman mereka untuk terus mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk mempercayai firman-Mu. Berkati papa mama kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan tolong karuniai kesehatan dan kekuatan senantiasa. Pertemukan kami minggu depan dalam ibadah anak online di waktu jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa sembahyang kami saat pagi hari ini. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami yang boleh bergabung dalam ibadah anak online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan jumpa kembali minggu depan ya. Berani apa lagi ya kira-kira? Tunggu ya minggu depan seri Aku Berani yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap bersuka cita, tetap sehat selama ada di rumah masing-masing. God bless you all anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.